Maaf ya. Ini wong gila apa dia itu jelek. Oke, kita mulai ya. Siap. 3, 2, 1, rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Tampan Channel Albari Have Story. Ya, sahabat-sahabat Tampaners, balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan di episode The Tampan Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah. Ada Kak Agus Rianto atau biasa kita sebut Kak Kina. Apa kabar, Kak? Teman-teman Tampanan. Thanks sudah hadir. Ini setelah kemarin beberapa reschedule ya, Kak ya. Betul. Saking padatnya jadwal Kak Kina. Mengamukan. Kadang-kadang dulu yang sibuk, kadang-kadang yang sibuk kan kayak gitu kan. Jadi tidak bertemu ya. Betul. Iya. Yang sempatnya kemarin harusnya kita mau episode offline, tapi kita ubah jadi online. Sama saja sih intinya. Yang penting ilmunya dulu nih yang harus diambil. Apa kabar Kak Kina? Sehat ya? Alhamdulillah baik dong. Gimana Dodo sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari turnamen kemarin badan aman? Belum 100% ya. Belum 100%. Hamstring ya. Tapi udah aman. Udah agak aman. Betul, udah aman ya. Aman, alhamdulillah aman. Udah jauh lebih baik karena kan memang di recovery benar. Alhamdulillah. Terus di terapi ya. Ya, sahabat-sahabat Tamaners, sedikit informasi, Kak Kina ini merupakan salah satu pemain basket yang berasal dari daerah Muara Enim. Legend nih. Legendnya Muara Enim kita tanya-tanyain. Nah, Kak Kina, kita awal seperti biasa di episode yang sebelumnya. Gimana sih kalau Dodo boleh tahu awal-awal basket Kak Kina itu gimana? Boleh diceritain? Kalau main basket itu sih kemarin tuh dari kelas 1 SMP. Cuman main-main aja. Namanya kan anak-anak ya pengen main aja kan, orang main basket pengen main basket tapi nggak ditekunin. Nah, waktu kelas 1 SMA itu kalau nggak salah, karena dulu 1 SMA itu saya ada kelas siang dan pagi ya kan. Nah, kalau aku nggak mau masuk kelas siang, eskul apa yang kita harus katanya kalau masuk pagi itu harus ada eskul. Akhirnya ya kita tekunin lah basket itu, walaupun ya cuman basic standar aja ya, kata layup, nembak, ya bukan yang jago lah ya. Kayak gitu. Cuman setelah kecemplung, tercebur jadi Edi. Ya, terpaksa mau nggak mau kita kayaknya menyelam gitu kan, menyelami kayak gitu. Akhirnya jadi suka banget malahan. Jadi awal tuh ya udahlah, kita yang penting masuk pagi untuk sekolah, terus akhirnya mencintai. Nah itu mencintai olahraga itu. Jadi kayak udah mendarah daging gitu. Seperti itu. Nah, dari awalnya kan suka dulu nih, ya kan, kemudian menjadi cinta. Itu kan pasti harus ada prosesnya nih, Kak. Kakak boleh diceritain nggak gimana prosesnya Kakak dari mungkin sebelumnya belum terlalu suka, kemudian jadi suka, terus jadi cinta, itu gimana prosesnya? Oh, kalau dulu suka itu karena gitu loh. Oh, ini olahraga kan asik nih, bertim kayak gitu kan. Terus mencinta itu kenapa bisa timbul jadi mencinta itu karena kita itu ya namanya olahraga beregu ya. Pastilah kita bertanding bareng, kalah bareng, kayak gitu, menang bersama, prosesnya kita latihan bareng. Jadi kayak ada chemistry. Jadi kayak merasa kayak punya keluarga. Jadi kayak, wah, aku ngerasa ini tempat saya. Wadah saya untuk bisa mengekspresikan lebih kayak gitu. Dibanding olahraga mereka cuma lari, jogging atau renang. Kan itu olahraga cuma individu. Akhirnya saya menemukan tempat di mana saya kayak merasa, wah ini tempat saya. Karena ngerasa kayak
kekeluargaan, terus memang kalah itu memang kita bercerita tentang, aduh ini nggak enak banget kalah. Akhirnya kita punya kesepakatan, wah harus menang nih, harus olahraga bareng. Akhirnya kita ya makan bareng. Akhirnya buat lama-lama kayak saya mencintai olahraga ini karena banyak nilai-nilai yang saya dapat. Mulai dari pertemanan, kekeluargaan, kayak berbagi rasa sakit kayak gitu, kayak rasa kayak wah hidupnya seperti ini kayak gitu kan, nggak bisa menang terus, nggak bisa kalah terus. Akhirnya wah banyak hal yang diajarkan daripada olahraga individu kayak gitu. Kita nggak bisa menang sendiri karena ini olahraga tim ya. Kalau temannya nggak bisa ya kita ajarin untuk mampu kayak gitu, untuk bisa bekerja sama. Jadi saling menutupi kekurangan satu sama lain, kayak rasa di sini tempat saya untuk untuk berekspresi, yaitu wadah tempat untuk berekspresi. Akhirnya kelamaan saya mencintai karena ngerasa kayak wah teman saya sakit, saya nggak boleh diam diri loh, kita harus bantu dan support. Akhirnya olahraga bergu ini pasti akan mengajarkan nilai-nilai yang lebih dibandingkan olahraga. Bukan saya mendiskreditkan individu ya, tapi kayak kalau udah olahraga bertim itu ya kenapa sih orang kalah bisa nangis? Aneh kan? Kan yang namanya timnya biasa aja lah. Kayak kita nonton kan olahraga bergu ini banyak banget nilai-nilai kemanusiaannya gitu. Kayak keluarga seperti itu dong. Ya, dan banyak hal lah. Mungkin teman-teman juga pasti akan merasakan kalau pernah bermain olahraga ya bergu seperti basket seperti itu. Tapi Dodo apa namanya? Dodo setuju sih Kak apa yang Kak bilang tadi, soalnya di basket ini kalau misalnya kita mengaplikasikan hal di basket, kita bisa aplikasikan ke kehidupan nyata ya, mungkin gitu Kak ya. Mungkin hal itulah yang membuat Kakak jatuh cinta ke olahraga ini ya. Iya, kita harus dulu kan saya termasuk orang yang agak egoistis kayak gitu kan. Akhirnya kita harus merendahkan untuk bekerja sama teman-teman. Jadi kayak ngerasa kayak wah saya banyak banget menilaikan kayak gitu. Dan teman juga si Kina ini mainnya kayak gini. Teman juga support kita. Saya percaya sama kamu, dan rasa kayak wah segitu besarnya ya kepercayaan teman dengan saya, dan saya mau gimana nih. Jadi akhirnya kayak merasa kayak wah sakit teman sakit saya. Jadi saya mencintai olahraga itu. Jadi kayak sampai sekarang pun nggak bisa ditinggal. Jadi kalau ngerasa meninggalkan olahraga ini kayak ada yang hilang dari saya. Ya. Betul. Dan bahkan nggak mungkin ya. Ya pasti akan kembali lagi, entah itu 2 bulan. Walaupun sakit tetap harus megang bola lah, intinya kayak gitu aja sih. Secara tidak langsung juga Kak di olahraga ini kita saling mengetahui karakter teman kita masing-masing ya kan. Betul. Wah ini egois. Kalau kita akhirnya dia harus tetap. Akhirnya kita kayak ngerasa kayak wah harus menyesuaikan lah kayak gitu. Dan teman ini mungkin akan merasakan apa yang teman rasakan. Itu olahraga pada gue sih, dan khususnya saya tuh di basket. Itu aja sih. Kenapa saya mencintai itu ya gitu. Dapat nih poinnya nih, wah keren. Tapi Kak, apa namanya, dari keluarga sendiri, background keluarga sendiri, apa emang keluarga basket semua atau keluarga olahraga semua atau gimana Kak? Dari keluarga Kakak? Sebenarnya sih keluarga sih nggak ada sih olahraga yang khusus basket tuh nggak ada. Cuman karena saya itu segitu cintanya, jadi kan orang tua tuh merasa kayak anak ini nih ya dulu bukan anak yang tergolong pintar ya kan. Cuman untuk kemampuan akademik tuh agak tergolong menengah lah ya, bukan tergolong yang bodoh atau gimana. Cuman saya tuh pengen mencari di mana sih saya dihargai gitu loh sebagai manusia kayak gitu kan, kayak gitu sebagai manusia, kayak merasa oke, saya di akademik saya kurang, cuman saya akan tunjukkan di beberapa bidang, contohnya kayak basket mungkin saya lebih all out, karena kerasa kayak ya kalau mungkin orang tuh nggak bisa ngenilai orang dari satu sisi kan, kayak gitu, merasa wah kenapa jadi keluarga jadi kayak keluarga itu jadi support kayak gitu, anaknya suka ya kenapa enggak. Akhirnya bukan saya saja yang menyukai, sampai adik terakhir pun sangat mencintai olahraga itu. Makanya dari rentetan tuh kakak, terus adik kakak yang di bawah-bawahnya itu main basket semua ya. Betul ya. Dan kebetulan papa akhirnya menjadi pengurus basket di Muara ini waktu itu ya. Iya,
karena kan sebenarnya mungkin lu tahu lebih banyak kan gimana Papa tuh sering ngumpulin anak-anak Palembang yang sempat juga dulu ngerasain tinggal di tempatnya Kak Kina pada saat itu. Iya, karena merasa kayak ini nih kayak dunianya anak saya. Jadi orang tua tuh sebisa mungkin untuk mensupport kayak gitu. Jadi anak itu akhirnya ngeluarin kemampuan maksimal dia di olahraga itu. Kayak wah ini jago-jago semua nih adik-adik. Ya bukan jago sebenarnya, karena kami disupport penuh oleh orang tua, lingkungan. Karena saya mengajarkan nilai-nilai olahraga beregu dan basket tadi seperti apa. Jadi kayak ya kalau cerita basket kalah ya bareng, ada cerita kalah, cerita menang, kayak ya penuh intrik lah, kadang ribut sama keluarga kan, karena ya dia kan punya egosentris masing-masing kan. Mungkin setelah selesai setelah udah dewasa kayak menghargai lebih banyak, lebih bisa menghargai, karena kan mungkin kalau yang kecil kan egonya masih anak SMA banget, jadi kan kakak-kakaknya lebih memahami. Cuma secara psikologi itu tuh membuat kami itu nggak mau kalah di bidang apapun. Nggak basket aja, akhirnya terbentuk kayak harus jadi terbaik. Jadi di segala bidang pun harus jadi yang terbaik ya kayak dari basket. Iya, manapun kamu mau di jadi kayak karena olahraga itu ya ngerasa kayak aku harus lebih baik, aku harus lebih jago, seperti itu kayak gitu. Kayak dia tuh nyampur ke sendi-sendi kehidupan nantinya tuh kayak gitu. Berarti menimbulkan efek-efek positif juga nih Kak. Dari situ juga, betul. Jadi kompetisinya tuh ada, walaupun keluarga tetap satu sama adik sama kakak sama adik itu ada jiwa kompetisi ya. Dia pengen ngeluarin semua kemampuan dia all out kayak gitu. Kayak Rudy, Juli sama Kiki kan tetap kayak gitu. Seperti itu doh. Kayak ngerasa kayak kalau main tuh ya jangan capek aja, jangan jadi peserta kan kayak gitu. Benar. Seperti itu loh. Mungkin lebih seperti itu. Karena memang dukungan keluarga. Kalau DBL nonton semua keluarga. Apalagi waktu pada saat dulu itu sampai ke kepala daerah ya kan, nonton kan satu sekolah sempat libur. Wih, luar biasa itu. Tapi ngomong-ngomong yang flashback ke dulu Kak, apa namanya? Kakak boleh nggak ceritain pengalaman basket Kakak dulu gimana? Wah, kalau aku sih kan kemarin kalau dibilang jago SMP tuh nggak jago. Jadi kayak orang main basket kita itu ayolah main ya, kita main juga. Cuman karena ada triggernya sih sebenarnya itu. Kayak merasa kayak kalah tuh nggak enak. Ya. Jadi tertantang gitu tuh ya. Enak. Iya, jadi cadangan tuh gak enak. Benar. Kalau orang tua jago, ditepuk-tepukin kita malah duduk di bench kayak apaan sih? Percuma ikut menang aja gitu, kan. Ya, jadi ikut menang kayak apa sih kontribusi saya, akhirnya terpacu lah. Jadi SMA itu ngerasa kayak aduh ini nggak bisa kayak gini terus, saya bilang kan. Kalau kayak gini terus apa sih efek latihan aku nih, nggak ada apa-apanya kalau nggak tampil kayak gitu. Ada rasa takut nggak pede. Cuman ya karena latihan terus, mungkin itu yang buat saya pede juga. Dan juga memang mentalnya tuh kebentuk secara sendirinya, karena kalau saya kayak nggak mau kalah, ya merasa ya ada juga sih egosentrisnya, merasa paling jago lah gitu ya kan gitu. Ya seneng aja sih intinya. Kalau dibilang apa olahraga basket itu ya separuh hidup lah intinya kayak gitu. Ya, separuh hidup ya. betul separuh hidup. Tapi yang ketinggalan gitu ya. Tapi apa namanya yang aku ambil dari pertanyaan yang kakak sampaikan tadi, apa namanya, dari kakak bilang kakak itu udah all out banget di basket, dan juga itu kan ada prosesnya juga tuh, balik lagi ke proses. Metode latihan pada saat dulu gimana? Yang bisa bisa membentuk karakter kakak bisa sampai sekarang kayak gini? Sebenarnya kalau basket tuh pertama tuh kan olahraga menyenangkan ya, kayak gitu kan, kayak menyenangkan sekali ya. Wah, ternyata poin satu bola aja masuk kayak excited gitu, selebrasi hati kan, kayak gitu kan. Kita bisa, ternyata poin kayak gitu. Cuman kalau metode latihan sih sebenarnya kan kami di daerah itu waktu SMP sih, kalau bilang apa yang SMP itu ya namanya otodidak ya. Kebanyakan bakat alat yang ngebentuk kami. Untuk pengetahuan
kepelatihan dalam hal itu agak minim tuh. Jadi anak-anak itu terbentuk memang karena memang ya yang dia ketahui tentang basket itu ya cuma cetak poin, nembak, lay up kayak gitu-gitu, rebound, kan kayak gitu. Jadi pelatih cuma mengarahkan ya ini seperti ini latihannya. Nah cuman di luar itu anak-anak kan nggak mengetahui kalau olahraga basket itu olahraga tim. Nah setelah kan sudah tahu kan setelah SMA itu kan saya masuk sekolah olahraga kayak gitu kan. Nah itu baru tahu olahraga basket itu ribet banget rasanya. Harus ke sini dulu, stay dulu dilihat teman-teman. Nah itu ngerasa kayak wah nggak kepake saya walaupun lari cepet, tembak bagus, karena harus memahami satu sama lain. Nah jadi ya kalau memang kalau kita ngomong kelas 1 SMP SMA SMP 1 2 3 kayak gitu ngerasa kayak ya saya dibentuk karena alam. Wah, saya punya lompatan tinggi, coba bingung aja kan kita nggak pernah tahu kok bisa ada lompatan tinggi kayak gitu kan, kok bisa lari cepet kan. Memang bawaan fisik saya seperti itu. Cuma untuk tim itu kurang. Saya ngerasa kayak baru saya mengetahui basket yang sebenarnya itu waktu SMA kelas 2. Saya pindah ke Palembang itu kelas 2. Dan ngerasa kayak wah, pengetahuan saya terhadap olahraga basket itu sangat minim. Akhirnya saya merasa kayak, wah, ada disparitas atau kesenjangan antara daerah sama kota. Akhirnya saya mengetahui, wah, itu harus dihapus, harus bisa dikikis lah sewaktu beberapa waktu lah kayak gitu. Bisa kita kikis ya seiring waktu lah kayak gitu. Mungkin sekarang kan juara-juara kan ada ke daerah juga kan sekarang kan, karena itu kelihatan sudah ada tidak ada kesenjangan lah antara daerah seperti itu dong kayak gitu. Nah Kak, menarik juga nih Kak, aku mau bahas kalau dari segi pertandingan nih, kita yang terdekat aja dulu nih, DBL nih contohnya. Dari daerah itu malah sekarang bahkan sudah hampir melebihi sekolah-sekolah yang ada di kota loh Kak. Betul. Yang pengen aku tanyain, apa sih mungkin yang ada di dalam benak, mungkin ada satu motivasi anak-anak yang di daerah, khususnya yang di daerah Muara Enim mungkin yang Kakak tahu. Apa sih apakah ada suatu bentuk motivasi tersendiri gitu atau gimana tuh Kak? Oh gitu. Pasti ada lah ya. Aku pikir pasti ada. Karena kan saya memang sering datang ke lapangan. Memang mental mereka itu merasa kayak mereka orang di daerah ini satu haus akan kompetisi, pengen membuktikan bahwa diri dia ini mampu untuk bersaing lah minimal di level provinsi atau di level Sumatera Selatan. Ya kebetulan si Putra ada pelatih yang sudah saya bilang mumpuni lah untuk dalam adu strategi, dan tinggal meracik aja lah komponen anak-anak di daerah. Jadi kayak gini, kenapa saya bilang ada motivasi? Itu pasti ada tuh. Karena saya ngerasa kayak mereka itu pengen membuktikan di setiap event tuh pengen membuktikan. Cuman memang tim-tim yang lain sih lebih siap. Menurut saya itu lebih siap dibanding kami. Kalau mau lihat itu udah all out ya, udah bilang wah ini kurang siap. Ternyata udah siap. Ternyata ada yang lebih siap. Nah makanya saya bilang untuk motivasi sangat tinggi. Cuman mungkin ada yang memulainya lebih lambat kayak saya di SMA kayak gitu. Butuh penyesuaian. Mungkin setahun kalau memang dia mencintai olahraga ini mungkin ada hasil sih. Ada hasil. Gitu. Pasti insya Allah. Dan juga aku lihat juga sekarang di Muara ini udah ada kayak pembentukan akademi untuk KU12, KU8 itu kan emang benar-benar dipersiapkan dari sejak dini ya Kak ya. Kakak memantau juga nggak hal itu untuk itu? Oh, kalau itu sangat saya kebetulan saya tuh sering datang ya. Kadang pagi, kadang sore, dan saya melihat progresnya itu memang sudah ada rintisan. Artinya mereka dari yang kecil-kecil tuh udah ada kelompok-kelompok umum kayak gitu. Saya bilang ada yang di SIBA PTBA kayak gitu. Mereka punya akademi, di Muara ini punya akademi. Nah ini akan menimbulkan bibit sih sebenarnya. Kalau aku ngelihat sih untuk ke depan
kita nggak kekurangan bibit karena mereka udah membibit, udah ada bibit-bibit unggul sih saya lihat setiap hari. Nah tugas kita cuma mengawal aja sih, kayak gitu aja sih tuh. Memang udah setiap hari saya lihat, wah ini bakal cerah nih 2 tahun ke depan, 3 tahun, tinggal comot-comot aja gitu kan, kayak gitu. Udah ada apa namanya kayak ciri khas. Nah ini anak nih bakal itu nih bakal bagus ke depannya. Asalkan dia konsisten sih, memang kita jaga mental dia untuk nggak berpindah ke lain hati gitu. Iya. Tapi kalau Dodo boleh bilang juga Kak, kalau di daerah ini dari segi sumber daya alam, kemudian dari segi sumber daya manusianya juga sangat lengkap nih Kak. Soalnya dari segi sumber daya manusianya ada nih, sumber daya alam kayak prasarana dan sarana dan prasarananya juga ada, gor segala macam. Mungkin hal itulah yang mungkin Kak membuat daerah itu berada satu tingkat lebih tinggi mungkin dari kota ya mungkin juga ya. Soalnya di kota nih Kak, khususnya di Palembang nih, gor aja nggak ada Kak. Itu pun masih sewa juga ya kan. Ya betul. Morenin itu fasilitas luar biasa ya. Aku bilang kita nggak ngomongin daerah lain, saya mengetahui di Morenin, saya nggak menyebut di beberapa daerah ada gor atau gor, tapi ada di Morenin itu kebetulan banyak. Kayak gitu, ada 2 malahan, ada yang punya perusahaan, ada juga yang punya. Dan artinya segi prasarana sudah siap. Tinggal gimana sumber daya manusianya kayak gitu. Itu seperti itu aja. Tinggal kalau saya pikir sih sumber dayanya tinggal dikembangkan lagi. Karena pelatih mungkin ya hanya beberapa yang punya license kayak gitu kan. Ya kita harus banyak ikut pelatihan untuk mengembangkan ilmu kepelatihannya sih, seperti itu dulu. Kalau fasilitas saya nggak ragu sih, Morenin terutama di Morenin itu punya fasilitas yang mumpuni lah, dan supportnya bisa kita grab lah, kita ambil maksimalkan gitu. Ya kayak. Tapi kalau Dodo yakin sih 2 atau bahkan sampai 10 tahun ke depan Morenin gila sih. Soalnya sudah dari sekarang aja udah lihat, wah bahaya nih Morenin. Apalagi ada role model kan di sana kan, Kak Agus Rianto kan. Nah, kalau saya jangan itu. Cuma karena gitu dong. Karena saya merasa saya itu dulu waktu SMP itu yang merasa kayak kurang diarahkan. Kalau nggak maksimal mungkin kan kayak gitu. Banyak pemain-pemain daerah itu jago tapi belum terarah kayak gitu. Jadi kalau main dikasih pola dia bingung nih gimana nih ya, kayak gitulah, seperti itulah, seperti ya kamu tahu lah di depan kamu juga seperti itu kan. Orang disuruh ke kiri kita karena memang kita tidak memahami isi yang diinstruksikan pelatih. Cuman setidaknya sih jangan sampai terjadi sama generasi di bawah saya. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi prestasinya dari sebelumnya. Betul. Aku yakin Morenin. Nah Kak, kita sedikit intermezzo sedikit nih Kak ya. Aku sempat sebelum kita podcast juga sempat research juga sih. Cak ke researchan juga. Kakak ini merupakan salah satu orang yang sangat edik dengan barang vintage dan juga sepatu Air Jordan. Apakah benar? Sesuai dengan background di belakang tuh. Keren. Boleh diceritain nggak gimana bisa se-edik itu sama dua benda ini? Ya, bukan edik sih sebenarnya, kayak kalau sepatu ya. Kenapa saya sangat menyukai sepatu, terutama Jordan ya, Air Jordan ya, yang Air Jordan 1. Saya itu pernah di SMP itu dipinjemin sama temen. Jadi dipinjemin sama temen itu ya sepatu itu saya nggak tahu nilai value kan dulu kan, ya namanya kita pakai ya. Cuma saya itu sepatu itu keren. Nah itu keren, karena kata ya namanya anak SMP ya, kita keren beli di mana. Kan dulu kan pengetahuan tentang sepatu kan juga minim ya, apalagi daerah. Ya kan ya gitu, kita ngomong sekali saya dulu paling bagus lah ya sepatu. Saya bilang, tahu nggak kalau Converse? Nah itu menurut saya udah bagus kayak itu untuk sepatu bola basket menurut saya.
Ya, saya pikir ini sepatu yang penting tinggi kan, kayak gitu. Biar aman. Cuman ya kan? Untuk aman kan? Ya, ada salah satu teman saya yang minjemin, saya bilang, ini sepatu, pakai. Saya bilang, ini sepatu apa? Saya bilang, kan kayak gitu. Saya bilang itu kenangan yang keinget sampai sekarang. Saya mencari tahu, sampai saya jujur, waktu kuliah, saya nggak punya kuliah ya, kuliah semester 1 itu terbeli barang KW, Jordan KW. Karena saya tuh pengen punya sepatu itu, Mas, saya sebutin nggak tahu tokonya, tolong cari sepatu yang kayak gini. Saya pakai lah. Saya kayak, wah, saya pakai untuk tadi itu ada tuh, waktu saya streetball. Itu saya pakai. Tapi itu sepatunya, ya namanya KW. Kita nggak tahu itu KW atau enggak ya. Iya, KW atau enggak, pokoknya beli aja gitu. Tapi saya taunya itu Air Jordan. Waktu itu saya ngerasa seneng aja. Wah, saya dapat sepatu ini nih untuk main tanding basket, kayak gitu kan. Saya pikir, wah udahlah, ternyata itu dibilang KW. Saya bilang, kok KW? Ternyata saya teman kuliah saya bilang, itu KW Kina. Wah, KW di mana ya? Saya bilang, saya kan belinya di itu, di teman yang seller lah, maksudnya di Palembang. Saya ngerasa kayak, wah, nggak gimana sih, nggak mungkin lah. Tapi saya ngerasa, udahlah, pede-pede aja. Memang ya jebol, seleb, karena sayang ya, seleb, kita ngerasa kayak pakai Diku dulu kan, kayak gitu-gitu. Nah, ternyata setelah saya bergeser ke kuliah, ternyata memang benar ada pergeseran antara sepatu basket ke lifestyle kayak gitu dulu. Bergeser. Dulu saya tahu sepatu basket. Benar, itu yang saya ngomong. Saya pakai aja. Ternyata itu ada pergeseran dari sepatu basket ke lifestyle. Itu aku tahunya itu tahun 2011. Saya udah ngalah ke situ, cuma gak ada duit ya, karena mahal dulu. Karena kuliah, kantong kita dibuat kayak gitu. Cuma saya rasa waktu sepatu basket itu, aduh ini keren aja makainya temen aku, keren. Tapi saya bilang, berapa tuh harganya? Sekian katanya. Mahal banget saya bilangnya. Kok bisa mahal? Ternyata ada value, berkali-kali ada value-nya, ada nilai yang benar. Tersimpan ya, bahas sepatu Air Jordan ya, yang saya koleksi. Ternyata itu yang membuat saya tuh tertarik untuk mencari tahu dan memahami apa sih kenapa jadi mahal, kenapa ada pergeseran dari sepatu basket ke lifestyle. Akhirnya ngerasa kayak setelah saya bekerja, saya beli-beli, saya koleksi. Ternyata kalau sudah tahu nilainya itu jadi sayang main basket. Jadi dikoleksi ya? Jadi koleksi, betul. Jadi koleksi, dan saya merasa semakin dia nggak ada di pasaran itu semakin mahal. Jadi kalau saya punya, saya jual mungkin harganya sama kayak baru. Kan kayak gitu dong. Kayak gitu. Hal vintage tuh emang kayak gitu sih Kak ya? Apalagi kayak baju-baju vintage juga, semakin lama, betul. Semakin nggak ada ya kan, nggak keluar lagi, semakin mahal dia itu. Betul. Karena gini loh, pergeseran itu agak ke arah sini sekarang. Saya lihat ke depannya, wah anak-anak kok ke sini arahnya. Padahal saya rasa emang dari dulu saya menyukai itu. Tapi dulu udah zamannya dulu. Seorang bilang, orang gila katanya menyukai barang-barang tua, terus sepatu dipajang-pajang. Ternyata emang benar. Nilainya naik. Saya beli dulu misalkan setengah harga, ini bisa 2 kali harga, dan bisa dua kali lipat harganya. Saya ngerasa kayak, wah, ada nilai investasi. Ulang lagi. Ternyata wah, ada nilai investasi dan dianggap orang itu hype. Barang mahal. Padahal saya udah lama punya barang itu. Udah lama banget. Jadi kayak ngerasa kayak, wah, kalau sekarang saya hargai dengan nilai uang sekarang, itu mahal dong. Saya nggak ngerasa itu mahal karena saya belinya dulu, harganya murah. Gitu. Semakin tahun semakin naik harganya Kak. Dan yang jadi masalahnya tidak banyak orang mengetahui itu. Kan sekarang kamu buang duit katanya. Ya gimana kalau hobi? Ya kalau orang hobi ya boleh lah tanya. Kalau orang hobi basket pasti beli pemain kan, kayak gitu. Dia buang bakar duit kan. Saking ke hobinya dia gitu. Kan. Ya pasti ada orang-orang gila seperti itu. Saya ngerasa saya nggak gila. Saya punya hitung-hitungan. Ada value kan tadi Kak. Betul. Saya punya hitung-hitungan. Saya ngerasa kayak saya nggak bakar duit sebenarnya.
orang-orang yang tahu itu memahami bahwa itu punya wah mahal banget barang kayak kamu punya. Enggak, dulu enggak saya beli mahal. Saya beli dulu tuh murah dan saya punya tempat buangnya pun saya tahu. Maksudnya saya jual ke tempat yang teman saya tahu yang mana saya harus jual kan kayak gitu. Seperti itu dulu. Karena ngerasa kayak dipakai kondangan oke, dipakai jalan oke, ini main basket apalagi orang kaya gitu kayak gitu. Padahal kayak gitu kondangan kayak gitu tuh. Itu juga gitu. Apa namanya kalau sepatu Air Jordan ini juga salah satu sepatu yang pantas dipakai dalam hal apapun mungkin ya, dari basket bagus ya kan, dipakai kondangan bagus, kerja bagus, mau hangout juga bagus sepatu ya kan. Betul. Aku bilang itu sepatu yang plastik ya, nggak habis dimakan jamban. Ya benar. Aku bingung itu tahun berapa? Saya bilang saya itu senang sepatu itu tahun saya bilang 2001. Sampai sekarang pun sepatu itu tetap ada, kalau nggak hilang kan sebenarnya kayak gitu kan. Ya kan udah hilang di pasaran, ternyata harganya gila. Ya, kalau mereka semakin banyak warna kuning, warna hijau, warna-warni ya kayak gitu. Saya ikutin beberapa, saya ngerasa kayak wah semakin kesini itu kayak udah kayak dulu mungkin ya barang nggak tahu ini udah kayak gaya hidup. Nah itu sebenarnya bukan udah gaya hidup, udah gaya hidup. Sebenarnya ya sebenarnya saya nggak belinya sekarang, tapi udah lama, mungkin udah 3 tahun 4 tahun kayak gitu. Pertama tuh beli satu, beli lagi, akhirnya banyak. Saya pikir kalau saya mau jual sebenarnya ada duit, bisa saya jual di. Tapi sayang nggak kak? Sayang lah. Ya, sebenarnya karena saya mencintai tadi, kayak basket tadi ya. Saya bukannya saya penikmat, jadi saya simpan aja barangnya kayak gitu. Dan sejauh ini sudah berapa puluh kak koleksi sepatunya? Kalau di sini ada sekitar 12, tapi di rumah mama itu lebih dari itu. Bisa 20-an. Wah. Ya. Dulu kan 20-an. Karena ngerasa di sini kan yang tempatnya itu kan yang ngerasa kayak saya kasih AC, bukan saya sok-sokan. Kalau saya tidur di sini kan saya sambil lap-lap sepatu kan kayak gitu. Bukannya sebenarnya kayak orang gila sih sebenarnya. Lebih kayak orang gila karena saya sayang sebenarnya. Kalau saya jual juga kayak mencari barang yang sama, harganya lebih mahal. Iya, bener sih, Kak. Itu repotnya. Saya takut kalau saya jual, saya nggak bisa beli lagi. Harganya mahal. Harganya mahal. Bingung saya. Aduh, kayak gimana ya saya jual, tapi nggak ada penggantinya kan kayak gitu. Tapi ada satu apa poin yang aku dapat dalam artian Kak Kina ini mau di bidang apapun selalu all out ya. Dari basket all out ya juga di koleksi ini juga bener-bener total sampai dilapin tuh sepatu tuh. Iya. Sangat bener itu ya. Namanya memang bener-bener all out ya Kak ya. Betul. Saya ngerasa kayak kalau udah suka, kenapa nggak disayangin kan kayak gitu. Iya, nggak total. Kenapa nggak maksimal sih kayak gitu. Kalau dibilang di olahraga saya orang gila, katanya sanggup olahraga, ayo kita main, kita ngumpul-ngumpul kayak gitu kan. Kayak orang gila aja main sama anak-anak udah umur kan mungkin dulu udah tahu kan umur saya udah jauh kan dibanding yang lain gitu. Coba masih ngumpul kayak main basket sama anak saya, ngerasa kayak waduh, ini udah nggak tua kayak gitu. Cuman orang suka. Kalau di Palembang mungkin ada teman komunitasnya kan. Cuma kalau di sini kan anak saya main kayak gitu. Nah, seperti juga basket itu, seperti juga sepatu basket kayak gitu. Karena ngerasa kayak kita ngumpulin sepatu itu ngerasa kayak wah bukan karena harganya, cuman karena kita tahu bakal naik apa turun. Sebenarnya sih kalau turun itu nggak jadi masalah bagi saya tuh. Cuman yang saya kumpulin ternyata naik kayak gitu. Aku kaget aja, kok bisa naik ya? Saya itu, ternyata udah di pasar udah nggak dijual lagi, kayak gitu. Saya beli sepatu Air Jordan udah hampir sama kayak tanah, makin tahun makin naik. Iya, karena ngerasa kayak orang itu udah sanggup ngeluarin uang besar lah intinya tuh. Tapi saya nggak se-edik itu juga kan, bahaya juga kalau kita bakar duit sebesar yang kita bayangkan. Ya kita harus ukur diri kita juga ya, yang kita bisa beli ya kita ukur aja. Jangan sampai itu ngeganggu kata orang tuh rekening atau pengeluaran per bulannya gitu, kayak gitu. Nganggu dapur lah intinya.
Ya, kalau misalkan ada kerjaan yang untuk reward lah buat kita, oke kita bisa pergi. Cuman kalau nggak tiap bulan nggak juga bro. Karena kan kita merasakan ini, wah ini ikut, ini kita beli nih kayak gitu. Saya udah tahu nih cara saya udah wishlist saya setahun kayak gitu. Misalnya itu harus, kalau dia rilis saya harus beli kayak gitu. Setahun tuh ada sepatu yang harus saya beli, kayak sepatu Jordan tuh karena ada wishlist saya sendiri. Gitu. Ada yang benar-benar rilis sih kayak. Ya, kayak kira ada, wah ini timeline setahun nih, ini sepatu yang baru keluar. Nah saya kan buletin rilisnya kapan, kan kayak gitu. Ini yang saya beli kayak gitu. Karena yang mungkin akan naik suatu saat kayak gitu. Luar biasa sekali emang. Gitu. Banyak ilmu yang dapat ini. Masya Allah. Masya Allah yang benar. Karena punya benar kalau gitu. Nah Kak, apa ngomong-ngomong, sahabat-sahabat Tambaners, Kak Kina ini, for your information juga merupakan salah satu profesinya atau pekerjaan itu sebagai notaris dan PPAT. Nah, tapi apa namanya yang pengen aku tanya nih Kak, gimana ceritanya dari basket tuh kemudian ke bidang hukum ya, hukum dan pertanahan ya, MKN kayak gini. Boleh diceritain kali? Sebenarnya sih kalau dulu waktu tamat sekolah itu pengen jadi pebasket. Sampai semester 1, 2, 3 itu belum fokus. Masih gila beneran. Kalau dulu ada filosofi kuliah jangan mengganggu basket. Gila ya itu, parah banget. Saya bisa meninggalkan basket, saya meninggalkan kuliah sebulan. Tapi saya menyadari, iya sebulan, 2 bulan, saya merasa kayak ketinggalan kuliah lah dulu. Cuman saya menyadari kalau memang kamu mau jadi pebasket, ya harus pasti maksimal. Seperti saya bilang tadi dong, ya jangan sampai ya semua dijalanin, yang mana akhirnya nggak maksimal semua kan kayak gitu. Nah, orang tua juga bilang kalau memang seperti itu, ya kamu harus timbang sendiri. Nah, kebetulan saya bertukar pikiran lah dengan beberapa teman kalau ya olahraga khususnya di Indonesia itu belum bisa dihargai sama orang banyak yang tetap ya Kak mungkin. Iya, nggak terlalu lah intinya kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kayak kalau saya hidup di sini, kalau saya main basket, kalau nggak jago-jago banget itu bahaya bagi saya. Karena kan mungkin saya mau bersaing dengan seluruh Indonesia intinya kayak gitu. Saya harus merintis karir di kuliah, kalau saya cedera seperti apa hidup saya kan kayak gitu. Saya udah mulai berhitung lagi kan. Nah, ini saya putuskan untuk ya udahlah, saya stop dulu basket. Saya bilang, saya akan kembali lagi ke dunia yang saya temuin. Cuman mungkin nggak jadi player, tapi bisa jadi coach ataupun kayak jadi owner. Ya, owner yang punya klub ya kan. Betul. Karena ngerasa kayak kalau saya di pemain, saya ngerasa kayak saya ini punya potensi tapi nggak tergali secara maksimal lagi. Kembali lagi dong. Ya saya basicnya itu kan kalau di daerah saya bilang, wah saya pernah dibilangin waktu saya di Jakarta, saya bilang, kamu ini benar, ini cuma memang akhirnya membuka mata saya lebar, kamu jago, tapi kamu nggak tahu apa-apa tentang basket. Bisa cetak poin di depan orang-orang Jakarta, cuma dia bilang, kalau main di kampung jago, percuma. Dia bilang. Itu kata-kata yang tepat dia bilang. Kalau kamu jago, dia bilang, artinya saya harus next step dong. Kalau saya di Palembang aja, kalau nggak di Jakarta, nggak mencoba untuk mencoba berkompetisi di Jakarta, saya nggak tahu saya jago apa, kan kayak gitu. Sedangkan saya di kuliah di Palembang, nah saya berpikir oke lah, seperti itu saya merasa kayak saya stop dulu. Kalau saya bertukar pikiran juga sama orang tua saya, sama beberapa teman, kalau kamu nggak yakin di dunia olahraga khususnya basket, kamu akan tergerus, dia bilang. Saya akhirnya memutuskan ya udahlah, saya kuliah hukum, saya harus maksimal lagi di situ. Lagi maksimal harus ya. Ya harus maksimal lagi, kalau nggak kayak itu, mau ngapain gitu kayak gini ya, akhirnya maksimal mau jadi apa? Ya kebetulan arahan orang tua saya tuh, ya udah kamu masuk notaris saja. Saya udah mencari tahu tuh sebelum saya masuk ke hukum, terus harus kuliah ke notariatan, itu apa sih benefit buat saya menghitung lagi kan kayak gitu.
apakah saya bisa maksimal di sini? Yeah. Nah, saya kebetulan role modelnya ada di depan mata saya sendiri, orang tua saya kan kayak gitu. Saya melihat wah banyak banget benefitnya, orang percaya sama saya. Kalau orang itu di luar sana lebih banyak kelasnya, saya ngangkat oke, basket saya tinggal dulu. Oke, saya stop dulu, bukan ya saya full dulu. Saya untuk maksimalin kemampuan saya, potensi saya di ya profesi yang saya akan tekuni sekarang ya, saya gitu seperti itu. Akhirnya kayak ya setelah saya jadi bergelut di profesi saya ngerasa gak ninggalin basket juga, gak ninggalin malah basket lebih gitu. Bebas ya, kayak mau main basket kapan pun bisa. Ya, ternyata wah bebas banget hidup aku kayak gitu, bisa main basket. Ya, saya punya kantor pun saya tinggalin ya sebentar. Ya saya bisa yang punya kantor ya cuti sendiri lah kayak gitu kan. Jadi bos ya kan. Ada staff ya kan. Jadi artinya saya tuh bisa menyeimbangkan akhirnya setelah sekian lama bisa menyeimbangkan antara hobi saya dengan profesi saya kan kayak gitu. Jadi ya udahlah, kalau seminggu ada nggak yang mau datang, ada yang udah nggak ada ya saya bilang aja lagi keluar kota misalnya seperti itu dong. Ya kalau memang penting kita pulang kan, kan fleksibel. Iya, benar ya. Terputus guys. Kak Gina. Terputus guys, sambungannya terputus. Ya beginilah resikonya kalau misalnya online, sinyalnya harus kita yang menyesuaikan. Kak? Halo, sorry tadi putus sorry. Iya kak, apa. Aman. Ya. Ada suara jelas ya? Jelas ya. Ini HP aku satunya panas. Oke, lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Tapi tidak apa namanya yang tadi kan dari kakak tadi udah cerita tuh gimana ceritanya dari basket ya kan, kemudian bisa terjun ke dunia pekerjaan notaris yang hasilnya membuat kakak tuh bisa fleksibel ya kan, mau main basket kapan pun bisa ya kan. Tapi yang pengen aku tanyain, sebelum kakak terjun ke dunia itu, sempat nggak kakak ditawarin untuk main ke liga profesional pada saat itu? Kalau ke liga profesional, pasti dong. Aku kan waktu itu juga ditawarin. Cuman saya kan ditukar pikiran. Halo? Ya. Tukar pikiran sama orang tua, saya bilang kalau kamu saya nggak itu dong, nggak buat di hitung-hitungan. Saya tuh tidak dikasih ekonomi. Saya bilang kan kayak beberapa, saya nggak nyebutin beberapa universitas ya. Jadi kayak ngerasa kayak ada satu universitas yang waktu saya bilang kalau kamu jago di daerah tuh ngapain kayak gitu kan, kayak gitu ada yang bilang gitu. Jadi ngerasa kayak kalau seperti itu ya bilang sama dia, oke, saya bilang, saya ngomong dulu sama orang tua, intinya kita harus dua orang tua kan gitu. Nggak serta-merta kita sembarangan aja kan kayak gitu. Jadi waktu itu saya diskusi lah, saya bilang saya ini pengen jadi pemain, tetap lah masih ada goyang lah. Saya bilang kan semester 1, 2, 3 saya itu masih goyang, masih enggak
nggak stabil mentalnya kan, karena ngerasa kayak aku punya potensi untuk bisa lebih di perbasketan kayak gitu kan. Jadi bilang kayak gitu. Nah, orang tua ngerasa kayak wah, ini anak udah mulai hilang-hilang nih seperti jadi udah mulai pindah sekolah, ternyata dibilang gak usah lah, coba dipikirkan lagi, coba ditenangin dulu. Wah Pak, saya di sini udah dikasih kuliah gratis kayak gitu, bilang dikasih fasilitas lah intinya kan. Yang dikasih, ya benefit yang dikasih itu banyak sih tuh. Cuman akhirnya muaranya tuh ya udahlah, saya akhirnya pilih untuk tetap di dunia di Palembang untuk terusin kuliah saya. Kalau enggak, saya mungkin nggak ketemu di podcast ini. Iya benar. Nggak bisa cerita di podcast. Betul. Wah, tapi di balik itu semua Kak, pasti Kakak mempunyai motivasi ya Kak. Nah, yang pengen Dodo tanyain juga, apa sih motivasi terbesar Kakak? Ya sekarang Kakak nih, walaupun sekarang udah jadi notaris, PPAT, tetap ingin bermain basket, itu apa sih motivasinya? Wah, dulu mungkin ya prestasi. Sekarang sih lebih hidup sehat. Hidup sehat ya? Ya hidup sehat, satu itu hidup sehat. Ya memang ya, ternyata main basket tetap main tabrak-tabrakan kamu lah, lihat. Contohnya 2 bulan kemarin lah ya, iya. Ya, 40 poin per game ya. Ujung-ujungnya tuh bakal mainnya kayak ya gitulah, kamu lihat sendirilah. Cuman ngerasa kayak saya tuh pengen ngajarin bahwa basket, olahraga yang saya cintai ini, ya khususnya bola basket ini, sebenarnya itu kayak mengajarkan kita nilai beberapa nilai yang besar kayak gitu. Kayak nilai ya pertemanan, mulai dari kekeluargaan. Jadi kayak ngerasa kayak bola basket itu nggak serta-merta olahraga cari sehat ya, cuman kita cari teman sekarang kan kayak gitu. Benar, cari relasi, berteman ya. Kalau nongkrong tuh ya seperti nggak sekarang sih, kalau mau nongkrong nggak bahas bola basket lagi tuh. Ceritanya misalkan, wah ini ada kerjaan apa nih kita bisa kerjain sama-sama, kan kayak gitu. Kayak anak-anak SMA tuh seperti itu. Jadi kayak merasa kayak kalian belum jadi apa-apa, belum jadi baru nothing, kan bakal jadi something kayak gitu. Nah, jadi bertemanlah dengan baik-baik ya. Siapa tahu kalian jadi mulai kali jadi polisi kayak ya, mungkin akan ke arah ke situ dulu. Jadi ngerasa kayak kalau saya sekarang motivasinya memang cari sehat dan cari teman. Nggak mau lagi dulu. Kalau dulu iyalah kompetisi musuh nih. Mau nunjukin ya, mau nunjukin gitu, pokoknya harus juara ya. Iya, ajar dulu nih orang kan kayak gitu dulu seperti itu dulu, karena mungkin masih ada nilai kompetisi di dalam diri saya. Sekarang kan semakin dewasa kita kan semakin banyak pemikiran, penilaian di kehidupan kan. Ternyata olahraga basket ini ya nggak perlu berbicara kompetisi. Setelah tadi kita bisa teman bareng kan kayak gitu. Ternyata banyak wadah-wadah yang akhirnya nggak mewadahi itu kan kayak gitu. Kayak di luar ini Mbak, SMP dulu SMA bisa ada main bareng malam sama senior. Cerita-cerita, nggak ada tendensi untuk ngomongin apapun. Nah, kalau misalkan aku mau ngerjain ini nih, menurut kamu gimana? Kan kita bisa ngasih advice atau kayak ngasih arahan ke mereka seperti itu. Seperti itu dulu, kayak sekarang bukan lagi nyari menang, tapi nyari pertemanan sama nyari sehat. Kalaupun menang itu bonus. Kemarin kan kayak gitu. Saya pikir menang kagak. Lino iya gitu kan. Tapi tetap jadi penentu di tim Kakak tetap. Ya kan gitu dong, menang enggak Lino iya. Apa saya ngotot, cuma karena memang akan ada adrenalin yang terpacu pada saat sudah tanding itu pasti akan ada. Walaupun itu saya merasa udah saya turunkan, dia naik sendiri ya. Kalau misalnya udah di lapangan mah nggak bisa ngomong kita Kak. Iya, udah pasti nggak bisa ngomong dong. Kita ngerasa kayak aduh ini makanya saya sebenarnya kemarin tuh kalau kita bilang kompetisi yang ngerasa kayak kembali lagi ke 10 tahun yang lalu. Akhirnya ini kita yang dulu kayak gitu. Sekarang ini kan nggak kayak gitu, lebih wise dan bijaksana. Tapi kemarin masih masih geleng-geleng kok penonton. Wah ini 10 tahun sama sekarang masih nggak ada bedanya. Ya
supaya kita tuh nggak kita turunkan, ya udahlah kita berdamai dengan diri sendiri, umur nggak lagi itu. Cuman saat megang bola, waduh kok jadi kayak gini saya gitu. Saya balik ke rumah, hamstring kata yang di rumah, gitu kan, waduh udah jompo, katanya berhenti kalau main ngebut-ngebut. Ya iya sih saya pikir, cuman gimana ya kalau nggak bisa sih ya bawaan atmosfer lapangan tuh. Ya, makanya saya bilang saya nggak mau ikut klub, saya nggak mau ikut apapun. Intinya saya cuma cari senang. Cuma kalau tiba-tiba di lapangan itu nggak bisa lagi, pasti out lagi tuh, pasti kayak gitu. Itu sebenarnya sekarang sih udah saya tekankan sama kemarin, saya nyari teman bersenang-senang lah di lapangan kayak gitu kan. Terus ya cari teman, cari sehat, gitu aja. Cuman ingin di lapangan itu cuma cari senang aja lah, senang kayak gitu. Dan balik lagi juga kakak setiap kali apapun kakak selalu total, ya kan? Betul. Mungkin dari situ juga kan langsung ini kalau misalnya mau setengah-setengah buat apa ya? Buat apa udah iya kan? Udah jadi mindset kak, udah jadi mindset. Iya, jadi selalu akan ada hal yang keluar. Maksudnya kita tuh ada sisi lain lah intinya gitu. Pasti ada egonya keluar lagi. Wah capek nih, cuma tanggung kayak gitu. Walaupun akhir-akhirnya linu-linu ya. Iya linu-linu. Aku tadi kemarin 2 kali. Sehari pijet, istirahat kan, besoknya pulang lagi. Rupanya balik ke rumah linu. Kacau itu benar-benar. Tapi apa namanya basket ini kalau aku bilang memberikan dampak positif dalam segala bidang sih. Kata kakak bilang tadi bisa cari relasi di situ ya kan, kemudian bisa cari temen juga, dan juga nggak nutup kemungkinan kalau misalnya ada pemain-pemain yang berbakat bisa ditarik ke perusahaan-perusahaan yang ada basketnya ya kak, benar nggak kak ya? Betul. Sekarang kan basket kan udah universal ya, maksudnya udah ada jalur khusus untuk masuk ke tempat kerja, PT-PT kan kayak udah banyak sih sekarang, udah ada kayak ada privilege lah ya, ada kejual lah. Sertifikat zaman dulu, di zaman saya belum tuh. Harus otot dulu kita dulu. Harus buktikan dulu kayak gitu kan. Kayak gitu. Iya, apa namanya secara tidak langsung juga membuktikan bahwasannya basket itu bisa. Kalau sekarang bisa nih buat jadi jaminan ya kan. Kalau dulu memang agak terlalu belum terlalu banyak tahu mungkin orang juga kan. Tapi sekarang kalau aku lihat basketnya sebuah apa ya kak ya. Benar juga kak tadi sudah jadi universal juga nih. Bisa jadi kita bisa dapat kerja di situ ya kan, kita bisa dapat uang di situ. Karena relasi tadi kan kayak gitu kan, karena relasi tadi. Aku pikir Palembang tuh masih lama ke arah sana. Ternyata udah cepet sekarang. Udah cepet banget gak serius kak. Ini aja udah di di Palembang itu udah ada instansi itu hampir udah 12 instansi itu. Dan salah satu beberapa instansi juga ada mengkhususkan untuk jalur basketnya katanya. Wah, itu bilang lumayan juga nih. Ini sebagai iya, karena udah ada makanya ada basket kan udah mulai dihargai itu kayak gitu dulu. Kayak gitu. Iya. Jadi buat apa namanya? Sahabat-sahabat Tampaners yang nonton juga ya kan, atau yang sekarang lagi belum tamat kuliah, belum tamat belum tamat sekolah, yang hobi basket, tekunin aja. Kalau misalnya emang berbakat pasti banyak tim-tim atau perusahaan-perusahaan yang mau ngambil ya. Siapa tahu kan dari mungkin bank Mandiri ya, BRI sekarang kan udah banyak tuh. Dan juga dari PT-PT juga kan udah banyak juga yang basket yang kan ada untuk kemungkinan. udah jauh berubah sih basket sekarang. Udah jauh berubah, lebih bermasyarakat lah intinya dulu. Nggak kayak dulu, kayak zaman saya tuh masih tertutup. Sudah sekarang udah open. Nah, 2 pertanyaan terakhir kak. Sebelum kita menutup ya. Boleh. Nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol. Banyak hal ya gitu. Iya makanya. Nah, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan pertama itu kalau dari Kak Kina nih, misal kalau ada pemain-pemain ya kan dari daerah ya kan, dari daerah manapun,
contoh yang nonton ini juga atau dari kota juga nggak apa-apa yang mau ingin lebih memfokuskan diri ke basket, kira-kira apa bekal yang harus dibawa, apa bekal yang harus dipersiapkan tuh Kak? Oh, bekal ya? Kalau bekal sih sebenarnya sih jago sih pasti harus tuh ya. Itu harus jago tuh oke lah, oke. Bisa saya bilang nomor. Yang pertama tuh attitude tuh. Attitude itu paling penting karena itu yang bisa kita membawa kita tuh jauh melangkah. Disiplin kayak gitu kan, kalau attitude disiplin pasti tuh dong, kalau attitude disiplin itu pasti. Karena ngerasa kayak attitude disiplin kerja jago tuh ya mungkin yang kesekian lah saya bilang. Cuma kalau attitude itu paling penting karena ngerasa kayak orang-orang zaman dulu banyak jago tapi nggak ada attitude tuh. Kan kayak gitu, banyak orang-orang jago tapi attitude-nya kurang baik lah intinya. Jadi ya jago, dia merasa jago, dia merasa puas diri, attitude-nya kan ngerasa aku jago, gak usah pelatihan lagi lah kayak gitu kan. Beberapa jago-jago kan gitu. Jadi ngerasa kayak ya sudahlah kan kayak gitu. Kalau sekarang sih anak-anak zaman sekarang sih harus diajarin kan betapa pentingnya attitude, tingkah laku, kan disiplin latihan. Banyak orang-orang di Palembang tuh kayak gitu loh. Saya bilang kan kebanyakan ya dulu. Saya melihat wah udah jago nih, kenapa nggak keluar, nggak ke Jakarta, saya bilang. Makanya sayang kan kalau misalnya udah jago di Palembang, kenapa nggak dikembangin kan? Atau di daerah-daerah mungkin kan? Iya kan di Jakarta dia bilang ini orang punya potensi tapi kenapa dibalikin kan kayak gitu. Kenapa dibalikin? Nah ternyata saya lihat ternyata attitude akhirnya kembali ke attitude dia. Ternyata dia jago tapi nggak punya attitude. Nah itu yang susah, orang-orang tuh ya akhirnya wah kalau sekarang sih memang harus kita dengan attitude, dia menghargai pelatihnya kayak gitu. Ya kalau kena marah juga nggak mental timpil lah dulu kayak gitu, ngerasa kayak marah nggak latihan lagi. Berarti kalau boleh disimpulkan attitude itu nomor satu ya Kak ya. Kalau misalnya pemain itu nggak terlalu jago tapi attitude-nya bagus, itu bisa dimanapun dia berada bisa itu ya, bisa hidup lah dalam istilah kata ya kan. Iya kepake. Kepake. Intinya attitude-nya harus baik dulu. Kalau jago sih ya memang jago bola basket kan, siapa tahu di kehidupannya dia harus butuh orang lain kan, makanya harus ada attitude. Kita harus menghargai orang. Di lapangan dia coach, nggak usah sok-sokan. Kalau di luar kita berteman, kadang kan bercampur. Di lapangan udah kayak teman, di luar juga kayak teman. Nah akhirnya itulah orang maksimal seperti itu sih. Disiplin latihan, terus memang punya bakat lah kayak gitu. Setuju banget nih. Pokoknya buat sahabat Tambaners yang nonton, mungkin yang episode awal kita udah pernah membahas tuh masalah attitude bareng-bareng pemain-pemain Bang Ben, Randy Gozali dan itu. Nah, boleh kalau misalnya yang nonton ini boleh di itu lagi. Kalau boleh dibilang attitude is number one. Nah, itu bisa kepake kemana-mana itu. Nah Kak, pertanyaan terakhir Kak, kira-kira harapan untuk anak-anak basket di Muara Enim dan juga di Sumatera Selatan ke depannya, kira-kira gimana Kak? Harapan Kak Gina sendiri. Kalau saya global aja ya, saya gabungin antara Muara Enim sama Sumatera ya. Boleh. Saya harap sih akan keluar bibit-bibit yang bisa, bukan hanya kayak, aku sih berharap sangat besar. Ada dari Michael yang ada dari Palembang. Kayak gitu kan, kayak gitu. Yang udah main di NCAA kayak gitu di divisi 1 itu ngerasa kayak, wah ini udah pasti udah punya role model kan kayak gitu. Ya kayak si Riau, ada Abraham Damar Grahita, itu pengen ada orang-orang yang tampil di kancah nasional itu yang punya yang jago ya, bukan hanya ikut terus tapi yang jago, yang punya akhirnya menjadi role model. Kalau saya bilang wah ini kalau dari Michael Xaviero ini udah role model orang Indonesia. Iya kan, ini sekarang gila sih. Udah mengeluh-eluhkan Derek Michael Xaviero. Iya, mengeluh-eluhkan. Saya karena jadi tumpuannya tuh ya
Nah, role modelnya kalau ada dari Michael selanjutnya, saya berharap ada dari Sumatera Selatan. Ya balik lagi, saya ngerasa kayak saya punya kebanggaan lah. Walaupun kalian saya tuh bilang, kalian tuh bukan hanya jago juga, tapi kalian tuh punya beban untuk bisa membanggakan warga ini, ya. Apalagi Sumatera, ya. Terserah dari daerah manapun bebas. Dan saya ngerasa kayak pengennya itu ya ada, saya nonton ya liga-liga anak KU SMA, saya lihat role model 116 itu 116 itu ada Sapionga kan, kayak gitu. Saya merasa kayak ini kapan sih orang Sumsel bisa saya tonton di YouTube kan, kayak gitu. Dan juga dulu kan bisa jadi, wah ini kapan, jangan hanya lihat pas DBL aja. Saya bilang ada yang nyorot khusus untuk kayak talent scout-nya orang kayak DBL itu, DBL Australia, Asia, kayak gitu loh maksud saya tuh. Jangan sampai stagnan di udah di sini udah jago, enggak kayak gitu. Saya ngerasa kayak banyak berharap nggak hanya jago di Sumsel ataupun di daerah, dia punya chance untuk bisa jadi timnas, bahkan bisa main di NCAA. Saya ikutin terus itu, kayak ngerasa kayak wah ini role model Indonesia nih kan, kayak gitu. Kalau kayak Abraham Grahita itu Batam ya atau Riau ya? Iya, Riau deh, Kepri dia. Ya Kepri itu udah role modelnya daerah itu ya, Abraham Grahita itu. Kayak gitu, jago banget tuh, punya selektur sus dari Azal kan, kayak gitu kan. Ngerasa kayak wah ini jago nih, kapan saatnya kita ambil bagian lah. Saatnya kita orang Sumsel itu nggak hanya jago di daerah, tapi jago juga di nasional maupun internasional. Saya berharap itu. Saya punya keinginan besar untuk ke situ. Jadi saya ngerasa kayak saya pengennya itu ya mungkin suatu saat, kan mungkin sekarang, tapi suatu saat saya berharap akan timbul bibit besar di Sumsel. Apalagi itu dari Morenin itu sangat membanggakan kan, kayak gitu. Gak hanya bilang jago dia main Kobatama, jago main IBL, enggak kayak gitu. Karena mimpi seorang kayak saya ini kan, yang saya mencintai olahraga ini, berharapnya itu lebih lagi. Kalau bisa main di NCAA, udah itu pintu masuk untuk NBA. Nah itu, dan itu bukan harapan saya aja, tapi semua orang yang menyukai bola basket pasti kayak gitu. Kan kayak gitu. Saya berharap ya kalau cuma liga-liga IBL kayak saya terus sertanya mungkin belum maksimal, karena saya ngerasa kayak wah NCAA, NBA udah deket banget, tinggal selangkah lagi. Jangan sampai ya kita ketinggalan gerbong lah, kayak gitu. Kayak daerah lain sudah ada terwakilkan, di beberapa daerah udah ada perwakilannya, kapan kita? Nah itu saya berharap saat di Sumsel punya bibit yang bisa mengharumkan bukan hanya di nasional tapi level internasional. Kapan sih nonton FIBA Asia ada orang Sumsel kan, ceritanya wah walaupun cadangan misalkan, walaupun cadangan ya setidaknya aku punya ingatan di situ lah gitu, kan. Kalau bisa jadi pemain NCAA divisi 1 ke NBA kan, itu harapan ya, harapan kan, karena keinginan saya. Mungkin gini, orang yang seperti saya yang mencintai olahraga basket ini punya harapan yang sangat tinggi. Nggak hanya levelnya gimana sih main nasional, enggak, saya pikirnya dia di NBA gitu. Itu harapan. Jangan sampai harapannya ke main nasionalnya aja, tapi kalau bisa main ke NBA. Kan, makanya saya bilang kalau mau maksimal ya kita harus patok tinggi-tinggi. Kan kayak gitu. Kalau saya kan kayak gitu orangnya, patok tinggi-tinggi. Ya kalau memang gagal ya minimal lah ya, nggak jauh-jauh dari kita nggak lanjut bebas lah itu. Itu seperti itu aja sih, minimal ya, yang mencintai mencintai olahraga ini ya. Minimal kayak itu. Kalau udah berpikirnya NBA kan kita kan attitude, disiplin latihan, itu seperti itu kan, nggak mendengarkan omongan coach seperti itu. Kan kayak gitu dong. Mudah-mudahan Kak Gina, kita doakan semoga apa yang kita harapkan yang di episode ini bisa terrealisasikan ke depannya. Kita tidak ada yang tahu. Kalau ke depannya bakal ada Derek Michael Xaviero selanjutnya yang dari Sumsel maupun dari Morenin, kita tidak ada yang tahu. Ya kan? Pokoknya di The Taman Podcast ini tempatnya berdoa.
Kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu yang kita bilang kan, kita harapkan bisa terrealisasikan, ya kan? Gitu. Iya, ya kalau jatuh pun nggak jauh-jauh amat dari yang kita realisasikan kan. Jadi nggak ngerasa kayak nggak gagal-gagal banget. Iya. Gitu. Ya kalau cuma level provinsi udah terwujud, ya kan. Level nasional mungkin belum terwujud. Kita pengennya lebih tinggi. Jangan berharap cuma main di level nasional aja, tapi level internasional. Dan kita melihatnya itu nontonnya di NBTV. Nonton di NBTV nggak lagi itu kan. NBTV, waduh, mana di pemain kami kan ya gitu. Bisa searching. Benar. Tidak ada yang tidak mungkin sih, Kak. Selagi kita bercita-cita dan berusaha kerja keras dan lain sebagainya, selalu mudah-mudahan ada wakil Sumsel kedepannya bakal menghiasi timnas Indonesia. Kita tidak ada yang tahu. Bahkan ke NBA tidak ada yang tahu juga. Iya. Saya dipikir kalau dari Michael dulu kan nggak berpikir seperti itu kan. Benar. Tapi banyak berdoa. Iya, banyak berdoa ya kan. Gitu. Banyak talent scoutingnya yang lihat dia ya kan, gitu. Iya, sekarang semua tuh terbuka, nggak kayak dulu kan, ya kan kayak gitu. Sekarang terbuka semua, jadi semua possible. Buktinya ada contoh, pasti ada. Ada contoh satu, semua akan berpikir seperti kayak Derek Michael dan teman-temannya lah, minimal seperti itu. Kita tidak akan pernah berhenti percaya kalau misalnya ke depannya bakal ada pemain yang bakal mengharumkan nama Sumatera Selatan ke depannya. Mudah-mudahan Kak, apa yang kita bilang pada episode kali ini mudah-mudahan terrealisasikan dan dijabah oleh Allah. Amin. Oke, itulah Kak. Thank you udah ngobrol di Taman Podcast Kak. Sudah mengganggu waktunya ini. Siap. Pokoknya kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi aman ya? Aman ya? Oke, sahabat-sahabat Tamaners, itulah episode kita dengan Kak Kina, salah satu role model ini yang ada di Muara Enim. Dan jangan lupa sahabat-sahabat Tamaners untuk like, comment, and subscribe. Dan nantikan episode-episode di Taman Podcast yang lainnya. Taman Podcast, all body have a story. Thank you Kak Kina. Terima kasih dulu.